Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau lihat ini berarti direkam berarti. Nah, itu kira-kira ya. Tadi dibacakan CV-nya. Jadi Bapak perkenalan dulu, nama Mail Hian Batin. Kemudian sekarang lagi fokus ke konten kreator. Jadi setiap apapun yang dilakukan, baik itu seminar salah satunya ini, itu harus dipublikasi di sosmed dan juga di YouTube. Nah, itu salah satunya. Jadi bisa teman-teman lihat di situ. Ini fisiknya, itu mayanya itu. Di namanya YouTube Hilen Batin channel, kemudian juga Instagram Hilen Batin, dan juga TikTok Hilen Batin channel. Jadi 3 itu bisa kalian lihat lah. Dilihat aja. Di follow tuh nggak wajib, karena nggak ada nilainya di situ. Kecuali kalau Bapak misalnya mengampu mata kuliah kalian. nggak dipaksa tapi. Nah, ini perkenalan ya kira-kira. Nah, kamera ini harus fokus ini. Kamera harus jalan-jalan lah kamera ini. Nah, itu ya. Jadi Bapak langsung ke situ nanti. Nah, jadi tema yang diangkat ini sebenarnya ini melengkapi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Arianti tadi tentang kepemimpinan ya. Jadi tema yang diangkat berkaitan sama gaya kepemimpinan. Sekarang kita harus belajar tentang gaya-gaya kepemimpinan. Apa sih sebenarnya gaya yang harus, atau gaya yang pimpinan kita terapkan? Nah, itu harus tahu kalian. Dan juga kalau misalnya teman-teman ingin mengajukan judul skripsi tentang manajemen, salah satunya ada namanya itu gaya kepemimpinan. Itu menjadi variabelnya. Jadi gaya kepemimpinan apakah mempengaruhi terhadap kinerja karyawan, salah satunya. Ternyata itu mempengaruhi, ya kan? Karyawan atau siapapun, misalnya kalian nih di organisasi kan, kalian kan masih baru-baru nih kan, masih baru-baru. Lihat misalnya kepemimpinan si ketua umum kita, si mana ketua umum? Oh, itu Akbar ya, Kak Akbar misalnya. Pasti kalian akan melihat gayanya itu apa sih yang dia terapkan itu. Nah, ini kita pelajari sekarang. Itu kira-kira ya. Nah, ini mana nih? Coba operator mati dia, blue screen jadinya. Nah, iya, oke. Lanjut dulu. Tapi sebelumnya terima kasih kepada panitia, ya kan, panitia yang terlibat dalam acara Gathering Islamic Banking 2023 ini. Alhamdulillah sampai kepada ini kali kedua kami menjadi pemateri terakhir. Kali kedua menjadi pemateri terakhir di jam-jam rawan. Ini jam-jam rawan ini sebenarnya itu. Tapi selalu tidak mengurangi apa yang akan disampaikan nanti. Ini nggak begitu banyak kok selainnya. Lebih kepada interaktif saja sih. Itu next. Kamera situ ya. Jadi harus ke situ berarti. Rute kamera kan situ, rute kameranya. Nah, ini Bapak akan nanya sama mahasiswa baru. Siap-siap aja ya, dengan ngantuk. Siap-siap. Yang mahasiswa baru mana? Angkat tangan dulu. Ini baru semua ya? Baru masuk ya? Yang baju batik ya? Baju batik. Di belakang aja lah. Yang di belakang, kameramen, hati-hati kameramen, ikuti suara ini, ya kan? Kameramen batik ya? Yang cowok yang baju hitam? Panitia. Oh, panitia. Nanti bahaya kalau panitia disuruh ya. Yang batik harusnya ini yang cowok aja lah. Jenis kelamin cowok batik. Sini. Oke, siap-siap ya. Ini, maju ke sini. Sini. Oke. Ada mic satu lagi. Silakan dipegang. Perkenalan dulu. Itu kameranya. Masuk ke YouTube nanti. Bisa pegang aja. Kayak gini pegangnya. Coba. Ini pegang. Nah, gini. Nah. Bisa ya? Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Vego Arpati dari SPS 4. Vego Alfati dari SPS 4 lagi. SPS 4. Tepuk tangan untuk Vego. Kira-kira Vego, itu kan ada pertanyaan tujuan masuk organisasi khususnya HMPS SPS, ngapain di sini? Yang ingin dicapai itu ngapain masuk sini? Mungkin apa ya?
Bentar. 5 menit kemudian. Bingung nanya Bapak. Kira-kira masuk sini ajakan orang lain apa atas apa keinginan sendiri? Melok-melok bae. Nah, melok-melok bae. Ini contoh ya teman-teman yang melihat video ini. Ini contoh salah satu mahasiswa yang masuk organisasi karena ikut-ikutan. Kemudian kalau sudah masuk, apa yang ingin pengennya ngapain kalau masuk sini? Mungkin 1 jam kemudian. Coba, Nego. Nah, nggak tahu nih. Itu teman-teman yang nonton sini, ini contoh dari mahasiswa yang ikut-ikutan, yang kita ini pesan ya untuk Vego. Walaupun ikut-ikutan nggak masalah, yang pasti terpaksa dulu, awalnya terpaksa kan kita untuk diajak teman sebagai macamnya. Tapi yang paling penting kalau sudah masuk harus fokus. Iya. Jangan menjadi menjadi kata orang itu seleksi alam. Vego menjadi seleksi alam, jangan. Tapi hidupkan organisasi. Itu kira-kira Vego bisa berjanji? Bisa. Tuh, coba janji ke kamera situ. Tuh kamera. Itu. Nah, coba. Ini bisa ditagih ya Vego. Ini kalau nggak aktif bisa ditagih. Coba silakan Vego. Kapan janji Pak? Ya janji, saya berjanji. Saya berjanji. Ya masa harus dituntun ya kan? Mau dituntun? Iya. Asyhadu alla ilaha. Saya berjanji. Saya berjanji. Akan aktif di organisasi HMPS Perbankan Syariah. Jika saya tidak aktif, coba lanjutkan. Jika saya tidak aktif, Coba. Hah? Jika saya tidak aktif, ya apa? Kalau nggak aktif, apa konsekuensinya nanti? Nah, sudah lama ini sudah. Kasihan teman-teman sudah lapar ya kan? Gimana? Mau berkontribusi untuk HMPS? mau. Oke, ini dicatat panitia untuk Vego kalau misalnya tidak aktif, udah dikeluarkan aja. Buat apa yang nggak aktif gitu ya kan? Daripada memenuhi tempat. Itu kira-kira Vego berjanji ya? Iya. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk Vego. Baik. Sekarang angkat tangan yang ingin masuk ke YouTube. Iya. Yang ingin masuk ke YouTube, yang dia tuh masuk organisasi karena keinginan sendiri. Boleh cowok, boleh cewek. Silakan, angkat tangan. Kalau nggak ada, angkat kaki aja di ruangan ini kalian. Hah? Ada? Yang masuk karena, aku pokoknya ingin masuk HMPS, SPS karena keinginan sendiri. Ada di sini? Ada nggak? Nggak ada ya kalian nih. Dipaksa kalian nih. Nah, uji sudah boleh sini, maju. Tepuk tangan untuk yang mas-mas. Oke, siap. Perkenalkan, nama saya Sandi. Ini juga pegangan nih. Perkenalkan, nama saya Sandi dari SPS 7 Prodi Perbankan Syariah. Mana suaranya SPS 7? Ini penting. Nah, dua-duanya. Saya mengikuti HMPS ini. Tante ini dia jepit kan sini aja. Tangannya nggak bisa diam, tangannya nggak tahu mana. Saya mengikuti HMPS ini tidak dipaksa melo dewe. Karena ingin menambah wawasan yang tidak tahu di HMPS ini jadi tahu. Dan seperti organisasi UKMK beda-beda. HMPS ada organisasi seni dan olahraga, jadi saya mengikuti seni olahraga itu dan ingin mengembangkan prestasi di bidang olahraga. Sudah. Jadi langsung. Promosi Instagram. Ay, lado galau bang. Spill Instagram. Tadi belum Instagram. Instagram? Ay, privasi ya pak. No.
Nggak mau di-spill Instagram. Tidak. Kemudian apa bentuk komitmen di organisasi ini? Bentuk komitmen di organisasi HMPS ya harus kompak, setiap ada organisasi harus datang. Walaupun ada MK misalnya, selesai ke MK dulu. Ya. Bagus. Yo ada MK, yo MK dulu karena kuliah ini tidak harus organisasi diutamakan. Organisasi yo diutamakan juga walaupun kuliah. Ya dua-duanya penting emang. Tapi yo kita kuliah ini yo kuliah tidak harus organisasi terus. Sudah. Sudah. Oke, siapa namanya? Sandi. Oke, tepuk tangan untuk Sandi, terima kasih. Oke. Siap. Nah itu ya. Ini jadi ada dua sisi yang berbeda. Mahasiswa yang masuk organisasi karena keterpaksaan. Jangan terpaksa karena pacarnya yang ngajak ya. Enggak ya. Ikut-ikutan aja ya. Ikut-ikutan. Yang kedua tadi dari Sandi karena ingin mengembangkan skill ya di organisasi. Oke. Ditunggu kontribusi untuk AMPS SPS. Itu kira-kira. Lanjut operator. Ayo jangan tidur ya, tidur lagi. Nah ini Papa ingin bertanya lagi. Biar masuk ke YouTube lagi kaliannya ya kan. Ada cewek, cowok, sekarang cewek. Atau panitia itu tanya. Kira-kira. Hah? Panitia ya? Nah, berarti pakai baju hitam ya? Hitam panitia pasti. Oke, siap panitia. Ini apa yang membedakan antara pemimpin dan bos? Nah itu kira-kira. Mau kesini mau nggak? Nggak mau? Yakin nggak mau? Malu sama adik-adik, masa nggak mau disuruh? Mau nggak kesini? Nah iya, tepuk tangan untuk kakaknya. Oke, kakaknya mau dijepit apa dipegang? Pegang, oke siap. Tapi suaranya agak dibesarkan. Iya. Apa perbedaan pemimpin dan bos? Silakan. Kalau pemimpin itu kecil suaranya. Oke. Dua-duanya pegang. Kalau pemimpin itu dia yang memimpin dan menjalankan, sedangkan bos cuma memerintah saja, Pak. Sudah, ada lagi? Sudah. Cukup. Apa mau ini call friend bantuan sama temannya? Boleh. Nilam, Pak. Siap, boleh sini boleh batu maju. Silakan, Nilam. Izin menambahkan kalau bos itu biasanya punya anak buah, kayak misalkan dia punya perusahaan atau usaha. Nah di situ ada anak buahnya, jadi dia memimpin. Ya itu yang maksudnya ya apa? Yang mengatur anak buahnya itulah. Nah sedangkan pemimpin itu dia itu yang mempunyai kuasa buat memimpin seseorang, atau misalkan di dalam HMPS ini misalkan ketuanya. Nah ketuanya itu memimpin anggota-anggotanya. Itu saja Pak. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Kak Nilam dan Kak siapa tadi? Kak Leona. Oke, tepuk tangan untuk kakak berdua. Siap. Baik, kalau misalnya berbicara masalah pemimpin dan bos, yang paling bagus adalah pemimpin, seperti yang kita bahas kali ini. Kalau bos tuh kesannya tuh lebih kepada apa ya? Pernah kalian nonton Stupid Boss? My Stupid Boss? Ada yang dari Malaysia itu ya, My Stupid Boss. Kadang-kadang kan setiap omongan saran dari anak buahnya itu kadang-kadang nggak pernah diterima. Pokoknya mau dia sendiri aja lah. Nah itu salah satunya itu. Jadi kalau bos tuh
dengan apa ya, dengan pegawainya itu sebutannya adalah anak buah. Kita sebagai pemimpin, bawahan itu bukan anak buah, tapi adalah tim, sebuah tim, ya kan? Nah kemudian apa? Perannya pemimpinnya adalah mengayomi, merangkul. Kalau misalnya ada ilustrasi gambar ya, kalau bos ini dia itu apa ya, visualnya itu dia itu didorong oleh anak buahnya, didorong oleh anak buahnya. Kalau pemimpin sama-sama mendorong. Kalau pemimpin tuh pemimpin yang mendorong anak buahnya agar terus dia tuh bisa berkembang dan tumbuh. Nah itu sebenarnya pemimpin yang bagus, ya kan? Kalau misalnya ada bawahan, ada timnya misalnya lebih bagus dari dia, dia malah apresiasi. Kalau bos bawahan lebih bagus dari dia nggak mau, dia nggak mau tersaingin. Nah itulah kira-kira perbedaan antara pemimpin dan juga bos. Itu kira-kira paham di sini. Yang paling bagus adalah pemimpin. Kalau bos-bos itu buat apa? Bisa kalian lihat kok kakak-kakak yang memimpin di organisasi ada tipikal masih seperti bos, ngebos. Dek, tolong dek, dek. Oh, itu dia menggunakan jabatannya hanya untuk apa ya, pribadi dia saja. Dek, tolong dek ambilkan itu dek. Itu bos ini tergambar dari masa-masa ospek dulu. Ya kan? Ospek dulu kan kayak gitu. Dek, ambilkan itu sebagai macam dek. Dek, jilat itu dek sebagai macam. Itu ngebos. Dek, tolong dek cucikan ini dek. Itu bos. Itulah mengapa ospek itu ditiadakan sekarang. Maka lebih kepada yang lebih ada unsur edukasinya. Itu kira-kira. Kalau bos itu nggak usah bos-bos itu. Padahal apa, nggak ada gunanya. Oke, lanjut. Nah, kita tahu bahwasannya pemimpin adalah hal yang paling penting, ya kan? Tapi di sini kita harus tahu gaya apa sih yang harus diterapkan. Kadang-kadang gaya kepemimpinan ini bisa dilatih, bisa juga sudah menjadi karakter dari setiap orang. Yang pertama, gaya pertama, otoriter. Otoriter ini gaya kepemimpinan biasanya dia tuh sudah dibentuk dari keluarga dia. Keluarganya, bapak atau ibunya polisi, tentara, otomatis otoriter dia. Disiplin dari kecil. Pada saat dia dikasih wewenang, sudah, telah dikit langsung, sudah. Nggak ada ampunnya di situ tuh. Kata orang apa? Oh dia ini marah-marah, ya emang kayak gitu gaya otoriter. Ya kan, gaya misalnya seperti hanya kayak kepemimpinan Kim Jong Un, coba. Militer dia. Nggak ada yang mau berani. Gaya kepemimpinan seperti hanya almarhum Pak Harto, militer. Ya kan? Ya walaupun setelahnya itu ada gaya kepemimpinan dari Pak SBY kan lebih ke demokrasi, dia kan lebih merangkul. Itu kira-kira perbedaan gaya. Itu pertama, otoriter. Kemudian yang kedua berkaitan sama demokratis, ya kan? Sini kameramen, ikutilah langkah yang pembicara ini. Nah, harusnya kameramen itu dari sini, kameramen apa dari situ ya? Ikuti. Terima kasih sudah menjadi kameramen dadakan, ya kan? Siapa namanya? Hah? Markowi, Rama Markowi. IG-nya apa IG-nya? Sebetulnya langsung dipromosikan kan. Yang kedua demokratis. Demokratis ini lebih kepada merangkul. Jadi lebih kesannya itu mendengarkan saran-saran dari apa ya, anggota yang lain. Kalau misalnya Kak kayak gini Kak, oh ya sudah. Demokrasi artinya kan semua orang bisa berpendapat. Seperti hal yang kita pemilu demokratis, demokrasi, bebas untuk berpendapat. Salah satu lebih kepada gaya kepemimpinan. Jadi misalnya dia tuh tidak ego dia. Kalau misalnya ada permasalahan, monggo siapa yang bisa ini berpendapat sebagai macam. Tapi kekurangan gaya ini, ya kan, tidak bisa memutuskan dia. Kalau misalnya banyak pendapat, ujungnya apa? Ngambang, nggak ada keputusan. Ini demokratis. Dikit-dikit dibalikan ke forum. Ujung-ujungnya apa? Bingung. Ujungnya bingung kalau gaya demokratis ini. Ini yang kedua ya. Yang ketiga gaya delegatif. Nah ini juga nggak bagus. Mendelegasikan, melimpahkan. Misalnya siapa di sini? Ketua panitia siapa? Kak Sandi misalnya. Ada acara ini. Tolong dong. Kerjanya bla 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 bla. Negatifnya apa? Lepas tanggung jawab. Terlalu apa ya, ngasih tugas sama yang lain, dia lepas tanggung jawabnya. Itu nggak bagus juga delegatif. Dikit-dikit tolong dong ini dong sebagai macam, itu gaya delegatif. Ya kan? Kemudian yang keempat apa? Transformasional. Ini paling penting di sini nih. Merubah. Transformasi, merubah dari budaya organisasi.
Misalnya organisasi MPS, SPS misalnya. Apa sih permasalahan di SPS misalnya? Masuklah pemimpin yang baru. Dia tahu membaca situasi sebagai macam. Biasa lebih pada energik, komunikatif sebagai macamnya. Tapi hal ini tidak bisa tercapai kalau tidak disupport dari tim yang lain. Itu kira-kira. Jangan sampai menggebu-gebu pemimpinnya tapi tidak diikuti oleh yang lain. Nah, itu susah juga. Itu transformasionalnya. Kadang-kadang untuk merubah sistem salah satunya itu tidak mudah. Apalagi sistem itu sudah mendarah daging di situ. Biasanya pemimpin model seperti ini dimusuhi. Biasanya. Kalian pilih yang mana? Ikuti sistem yang ada atau merubah sistem itu menjadi lebih baik. Plus minus sebenarnya. Kalau misalnya merubah yang bobrok dihindari oleh orang lain, resiko. Itu yang terjadi di kepemimpinan kita sekarang. Yang dia tuh tipikal yang transformasional. Ini Bapak nggak mau nyebut nama ya, bahaya. Bahaya nyebut nama di sini nih. Jadi yang konsep kepemimpinan transformasional itu menjadi ancaman bagi orang lain. Tapi itu membawa perubahan, itu bagus. Itu kira-kira transformasional. Terakhir, transaksional. Nah, ini kita banget plus 62 ini. Kenapa Pak kok kita banget Pak? Dikit-dikit duit. Kalau misalnya tolong dong ini. Ada orang bilang, ada nggak duitnya? Nggak ada. Ngapain coba? Ya sudah, pemimpin seperti itu, nih duit, mau jalan dia. Itu plus 62 itu tuh. Iya kan? Ada punishment, ada reward, ada punishment. Nah, punishmentnya apa? Kalau misalnya dia tidak, aku sudah kasih kamu duit, harus dong kamu nih. Kalau misalnya itu nggak dijalankan, ini dong apa ya? Apa kata orang itu? Punishment, hukumannya ini sebagai macam. Karena dia uang yang berbicara di situ. Tetapi ini gaya kepemimpinan transaksionalnya biasanya ada dua. Pertama, dia tuh orang kaya, berduit, ada privilege. Kedua itu memainkan anggaran. Nah, ini kira-kira transaksional, dikit-dikit duit sebagai macam. Ini yang paling bagus apa Pak? Transformasional. Cuman setiap kalian bisa kalian baca di sini, gaya mana sih akan aku lakukan. Tapi pastikan ya teman-teman sekalian, sesuaikan sama kondisi di mana kalian berada. Tapi kalau misalnya aku pokoknya transformasional Pak, oke, siap-siap aja banyak musuh kalian. Karena di kita memang seperti itu masih. Merubah sistem itu paling berat. Itu kira-kira dia menjadi ancaman. Biasa dijegal kalau misalnya dia mau masuk kemana, itu kira-kira. Nah, lanjut. Nah, dari kelima gaya tersebut, teman-teman harus memiliki skill dalam hal berorganisasi, dalam hal meningkatkan kemampuan kepemimpinan kita. Yang pertama, mampu komunikasi dengan baik. Ya kan? Ya kan orang organisasi itu biasanya kemampuan komunikasi. Biasanya kalau teman-teman masuk ke kelas, ya kan, ada teman yang lagi presentasi, pinter komunikasi dia, wajar orang organisasi. Nah kan dari komunikasi. Bapak berdiri di depan sini ngomong seperti ini, susah kalau tidak ada prosesnya. Kalau kalian terbiasa presentasi di kelas, ini pelajaran juga bagi kalian juga. Kalau hanya terpaku baca teks, cuman kayak gini, baru nomor 1 misalnya, mampu berkomunikasi dengan baik. Apa ya itu ya? Gak bisa jelasin karena gak terbiasa. Kalau biasanya PowerPoint hanya untuk poin-poinnya, lebihnya dikembangkan. Itu pertama, komunikasi dengan baik. Pak gimana Pak kalau aku misalnya cadel Pak misalnya Pak, cadel. Gimana kalau cadel? Hah? Diobati apa enggak itu? Atau nggak bisa ngomong R Pak, nggak pede aku Pak. Nah, gimana coba? Orang Palembang asli nggak bisa ngomong R dia. R bederot, ya. Nah, itu orang Palembang asli biasanya. Iya, yang kayak gitu kan, lidahnya pendek kan. Itu orang Palembang asli itu. Itu kira-kira. Jadi kalau misalnya kita Pak aku masuk organisasi ini mengembangkan komunikasi, bagus. Itu skill yang harus dimiliki pertama. Kemudian yang kedua, bisa menginspirasi anggota lain. Kalian mau mimpin, kalau kalian tidak ada teladan, ngapain? Nyuruh orang rapat on time, dianya aja telat. Gimana coba? Nyuruh orang misalnya itu jaga kebersihan, dianya aja buang sampah sembarangan. Ya gimana? Nggak ada teladan. Misalnya apalagi? Misalnya tidak bisa memberi contoh, misalnya dalam hal memindah sebagai macam itu, ya sudah.
orang lain ngapain aku ikuti dia? Dia aja nggak bisa memberikan teladan yang baik, itu menginspirasi orang lain. Ya kan itu kira-kira. Jadi kalian di sini masuk ke organisasi, kalian upgrade skill kalian. Karena organisasi itu penting. Seperti halnya teman kalian tadi, oke, awalnya itu dipaksa, tapi lama-lama kalau ada rasa cinta di dalam hatinya, insya Allah pokoknya organisasi ini rumah kedua aku. Ya kan? Cuma jangan sampai kuliah tadi, kata teman tadi. Siapa tadi namanya? Sandi atau Sandi tadi. Kuliah ini penting nih, cuma nggak tahu itu dari hati apa dari apa itu ngomong itu. Apa hanya dikontenkan aja, jadi benar-benar menggebu-gebu kan, nggak tahu kan. Kadang depan kamera sama belakang kamera kan beda. Itu kira-kira, semoga dari hati Sandi ya. Kemudian yang ketiga, mendelegasikan tugas secara efektif. Kita di sini di organisasi, kalau misalnya ada suatu program kerja atau ada kegiatan apapun itu, kita harus percaya sama kemampuan tim kita. Jangan dikit-dikit kita ngembat semua, kita nggak percaya sama dia, itu nggak boleh. Berarti itu tidak sukses dalam hal, kata orang itu lebih kepada, lupa apa bahasanya itu, lebih tidak bisa menelurkan anggota-anggota yang benar-benar bisa kompeten di bidangnya. Itu harus mendelegasikan. Oh, kamu aku beri amanah sebagai misalnya keuangan, tolong dijaga sebagai macam. Kalau dia menyeleweng, dirangkul, dikasih tahu, jangan dijauhi, jangan. Itulah yang bikin orang itu nggak betah di organisasi, nggak dianggap sebagai keluarga, bestie. Nah itu salah satunya. Jadi ada seleksi alam nanti. Ini total mahasiswa baru ini berapa ya? Nah, totalnya? Total mahasiswa SPS itu 307. Oh, 307. Yang ikut? 230. Besar 230 itu kan. Jangan sampai nanti tinggal 50 nanti. Karena seleksi alam, karena gak betah aku, kakaknya tuh galak. Nah itu tadi berarti gaya otoriter dia, yang dia ini. Kadang-kadang gaya ini sudah menjadi karakter masing-masing orang. Gak bisa kita, gak bisa bener, gak bisa dirubah. Tapi tergantung kita, mau gak kita memposisikan biar betah orang itu di organisasi ini. Ini kira-kira. Kemudian menghargai orang lain, penting ini. Ya kan, kalau orang yang nggak dihargai, ngapain aku mati-matian untuk organisasi ini, ya kan? Buat apa coba? Itu salah satunya. Yang terakhir, berkaitan sama cepat tanggap. Kalau ada permasalahan, langsung diselesaikan, jangan berlarut-larut. Kalau misalnya ada problem apapun tuh langsung, jangan mana ini ketuanya nggak ada, lagi jotok-jotokan misalnya itu kan, lagi selisih paham, itu harus cepat. Karena kalau tidak dilerai, luas itu akibatnya. Itu salah satunya. Jadi kelima hal ini harus kalian miliki. Yang terakhir, nah simpulan, pada dasarnya sebuah organisasi hanya sebatas wadah dalam mengembangkan kemampuan atau skill, ya kan. Ingat tujuan awal kalian masuk kuliah seperti Sandi tadi, bagus, supaya moga aja tidak jadi depan kamera aja dia ngomongnya. Kemudian dan jangan lupa tetap dahulukan waktu sholat, karena kita UIN. Itu saja mungkin bisa Bapak sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hidayat Batin, SME. Selanjutnya yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa ya. Selanjutnya akan saya buka dengan seksi tanya jawab untuk dua penanya. Jadi untuk adik-adik yang ingin bertanya, dari sebelah sana dulu ya. Ayo, ada yang mau nanya? Kalau enggak kakak yang nanya nih. Dari sebelah sini? Yang di belakang ada yang mau nanya nggak nih? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ayumi Langsung dan saya dari SPS 5. Izin mau bertanya Pak, mengapa kemampuan berkomunikasi menjadi salah satu skill yang penting bagi seorang pemimpin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung dijawab Bapak. Iya Pak, hidup ya.
Cek. Oke, namanya siapa tadi? Umi. Berarti tinggal cari Abi. Oke. Tadi ditanyakan oleh Umi bahwasanya mengapa sih skill komunikasi itu penting, ya kan? Kita kalau ini tapi harus dipahami loh teman-teman sekalian. Teman-teman itu sifatnya tuh apa? Introvert atau extrovert? Kalau introvert itu lebih malu-malu. Malu-malu sih, malu-malu kucing. Malu-malu ya kan? Aku malu sebagainya. Cuman ada teman-teman sekalian komunikasi bagus tapi dia masih introvert. Ada. Kok bisa Pak? Ya masuk apa introvert itu kadang-kadang dia tuh nggak mau bergaul sama orang lain. Kalau misalnya tugas sudah selesai pulang tidur, capek aku. Itu salah satu. Itu masih di dalam diartikan sebagai introvert. Nah kemudian apa? Kalau misalnya Umi tadi mengatakan kenapa Pak komunikasi itu penting? Selagi kita ini masih ngomong, ya kan? Selagi kita ini masih ada manusia di muka bumi ini, ya kan? Kita itu masih butuh komunikasi. Bahasa isyarat itu adalah bahasa komunikasi. Bahasa isyarat. Kalau teman-teman lihat misalnya cara kita komunikasi dengan orang, kalau kita ini kan menggunakan bahasa Palembang, daerah, lebih kena dia. Ya kan? Ngomong sama simbah-simbah kita bahasa Jawa. Ya kan? Lebih kena. Kita ngomong bahasa Indonesia, mana mau dia. Ya kan, mereka nggak lancar. Cuma kalau misalnya kita mau komunikasi secara formal, ya kan teman-teman harus pahami, biasakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Itu salah satunya. Jadi kalau misalnya teman-teman aku dari daerah Pak, belajar bahasa Indonesia. Jangan gunakan bahasa-bahasa asing itu, bahasa kayu misalnya selapan, ya kan, bahasa apa lagi terus tuh, nggak usah digunakan. Anggap aja itu bahasa emang bahasa kampung kita, memang bahasa ibu kan salah satu. Cuma kan kita di sini kan komunikasi yang bagus harus bahasa pemersatu bangsa, bahasa Indonesia. Nah kemudian apa lagi Pak? Kemudian kalau misalnya kita itu ingin menjadi seorang di bagian public relasi misalnya, kita kan harus bisa meyakinkan orang dari komunikasi kita, dari gestur kita. Kayak Bapak kayak gini, kalau Bapak sudah ngomong kayak gini aja, gimana coba kalian lihatnya? Bosan kan? Nah makanya gestur ini terus diasah kan, itu komunikasi. Itu dari apa? Dari organisasi. Kalau misalnya Umi misalnya tidak diajarkan Pak aku untuk komunikasi, belajar. Gimana Pak caranya belajar komunikasi pada saat rapat? Ngomong. Ada waktu rapat, ada yang lagi ingin mau interupsi, saya Pak, saya Kak misal. Ngomong, itu cara kita komunikasi. Semakin sering kita itu interupsi, argumentasi, menyampaikan pendapat, insya Allah skill kita, kepedean kita itu akan terus terjaga. Itu saya kira-kira. Walaupun teman-teman sekalian, walaupun argumentasi kita itu tidak sesuai sama orang lain, nggak masalah. Kan demokratis kita. Harus menyampaikan pendapat. Kalau misalnya pimpinan dari organisasi HMPS ini tidak setuju, orang berpendapat, itu gaya kepemimpinan tadi. Ya kan? Berarti dia itu tidak mau mendengarkan orang lain. Ini buat apa? Itu yang bikin organisasi ini nggak panjang usianya. Itu sih kira-kira. Jadi skill komunikasi itu penting. Pahami Umi sendiri, Umi kekurangannya di mana. Kalau misalnya aku nggak pede Pak, harus bisa pede. Kalau misalnya kayak ini depan kamera, ada orang tuh nggak pede depan kamera, tapi belajar nggak masalah. Awalnya jijik Pak, aku Pak dengar suara sendiri aja jijik Pak rekamannya. Apalagi video, ya kan? Kan ada orang kayak gitu itu kan. Ada. Cuman kalau misalnya kita itu kalau kita tuh lama-lama terbiasa, ya sudah, jalan aja, itu salah satunya itu. Nggak masalah. Bapak bisa ngomong dari organisasi. Bapak memposisikan kalau Bapak bisa presentasi di kelas, Bapak ngomong menjabarkan apa yang ada di PowerPoint, bukan membacakan. Kalau membacakan tuh tanpa presentasi bisa, tapi kita presentasikan, kita kembangkan lagi. Itu salah satu menumbuhkan jiwa jiwa komunikasi yang bagus. Itu kira-kira Umi, semoga menjawab. Terima kasih. Baik, apakah ini sudah jelas? Untuk pertanyaan terakhir, ada lagi yang mau bertanya? Yang di belakang? Jadi kalau nggak ada yang bertanya, maka kakak simpulkan sedikit mengenai materi tadi, bahwasanya kepemimpinan itu ialah cara kita mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dan juga antara organisasi maupun kuliah,
Keduanya itu merupakan hal yang penting, jadi kembali lagi kepada diri kita bagaimana kita memanage waktu, dan juga akan ada pembeda antara yang berorganisasi dan juga tidak, khususnya di bidang komunikasi ya. Baik, saya Ades Eka Saputri selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih kepada Bapak Mail dan juga kakak-kakak yang lainnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja maupun tidak. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dilanjutkan dengan sesi penyerahan sertifikat.